Bab 1741. Tapi aku ingin tetap di sini. Aku ingin menunggu ayah dan ibu. Mereka mungkin bersama Soul Wolf sekarang, kata Ares. Betulkah? Berita itu membuatnya senang. Baiklah kalau begitu. Aku akan pergi denganmu, kakek. Mari kita bertemu dengan Tuan Soul Wolf. Oh, beri aku waktu sebentar, kakek. Dia pergi ke gua tempat dia dan Lesi tinggal dan kembali beberapa saat kemudian, memegang segenggam besar permen. Misi memberi Ares satu permen dan mengemas yang lain. Ares menggodanya, oh, hanya ini yang aku dapatkan, Misi. Anda memiliki gunung itu. Petik 2. Misi menjawab, kakek, ini untuk Tuan Serigala Tunggal, Tuan Serigala Pembunuh, Tuan Collins, Tuan Tanpa Nama, dan Tuan Graham. Tapi kamu masih punya 1 ton bahkan setelah kamu memberikan semuanya, bantah Ares. Misi tersenyum malu. Aku memberikan sisanya kepada Kitty. Apakah menurutmu dia akan menyukai ini, kakek? Ares tertawa terbahak-bahak. Ya Tuhan, dia mungkin satu-satunya di seluruh dunia selain Soul Wolf yang berani menyebut Tiger Lord sebagai kucing. Mereka tidak punya waktu, jadi Ares membawa Misi dan berangkat ke utara tepat setelah itu. Dia ingin mencari tahu apa yang telah dialami Zeke di utara yang membuatnya sangat berubah. Dan satu-satunya orang yang tahu adalah Soul Wolf dan Jenderal Utara lainnya. Tidak, tepatnya, dia ingin tahu apakah orang yang menyebut dirinya Great Marshal itu adalah orang yang sama yang dia kenal. Zona Utara. Serigala Tunggal dan para jenderal lainnya tidak tahu tentang badai yang telah ditimbulkan oleh Warren, Bang musim panas. Mereka masih mencari Quasar. Meskipun Zeke telah menyuruh mereka untuk menghentikan pencarian, mereka tidak bisa melakukannya. Quasar terlalu mengancam rahasia, jadi mereka tidak akan pernah bisa melepaskannya. Pencarian telah berlangsung selama berhari-hari, tetapi tetap saja, mereka tidak menemukan tanda-tanda Quasar. Tidak ada petunjuk untuk mereka juga. Karena itu, mereka bertanya-tanya apakah Quasar bersembunyi di lembah. Meski begitu, tak satu pun dari mereka berkelana ke lembah Bloodshot, karena Zeke telah melarang mereka melakukan itu. Soul Wolf memanggil Killer Wolf, Tyler, Nameles, dan Alfred untuk mengadakan pertemuan di antara para petinggi. Dan Soul Wolf juga yang pertama berbicara. Kami telah menjelajahi seluruh daratan utara, tapi Quasar masih belum bisa ditemukan. Saya menduga bahwa dia bersembunyi di Bloodshot Valley. Kita harus melihat ke bawah sana. Alfred tidak setuju, tapi Tuan Williams menyuruh kami untuk tidak masuk ke sana. Jika kita tidak mematuhinya, dia mungkin akan membunuh kita semua. Nameles berkata, aku bukan prajuritnya, jadi perintahnya tidak bekerja padaku. Saya pikir kita harus memeriksa lembah juga. Petik 2. Tyler memikirkannya sebelum menjawab, bangkangan bukanlah intinya di sini. Intinya, kita bisa merusak rencana Great Marshal jika kita pergi ke lembah. Dia pasti punya alasan untuk mencegah kita memeriksa lembah. Itu mungkin bagian dari rencananya. Jika kita merusaknya, konsekuensinya akan mengerikan. Semua orang mulai tenang setelah itu. Serigala Tunggal menghela nafas. Saya mengerti. Baiklah kalau begitu. Kami akan menjauh dari lembah untuk sementara waktu. Mari kita tunggu sampai Zeke kembali. Rapat ditunda. Saat semua orang pergi, Serigala Tunggal menyelinap keluar dari kamp dan langsung menuju lembah Bloodshot. Dalam perjalanan ke sana, dia bergumam, sekelompok pengecut. Pembangkangan. Menghancurkan rencananya. Alasan, itulah yang saya sebut itu. Kalian terlalu ayam untuk melihat-lihat tempat ini. Bab 1742. Akhirnya, dia semakin dekat dan lebih dekat ke lembah, dan yang mengejutkannya, efek magnet yang biasanya mengelilingi lembah sudah hilang. Aneh. Saat itulah Soul Wolf melihat seseorang berdiri di tepi lembah, melihat sekeliling untuk melihat apakah pantainya bersih. Jelas, pria itu tidak ada gunanya. Siapa yang ke sana? Serigala Tunggal menegang. Pria itu juga memperhatikannya, dan dia menggeram, dan siapa kamu? Soul Wolf berseru, aku ayahmu, Jalang. Penghinaan. Pria itu meraung. Saya Serigala Pembunuh, Jenderal Cosmopolis. Beraninya kau menghinaku, sialan. Astaga T. Serigala Tunggal melompat. Serigala Pembunuh, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kau lakukan di tempat ini? Killer Wolf terkejut melihat Soul Wolf juga. Serigala Tunggal. Itu kalimatku, bastard. Aku, Soul Wolf tergagap, lalu dia memukul kepalanya.
Saya di sini untuk mencari udara segar. Sudah pengap untuk sementara waktu sekarang, jadi saya pikir saya harus berkeliling dan melepaskan tenaga. Petik 2. Serigala pembunuh mengangguk. Saya mengerti. Jadi itu sebabnya kamu di sini. Petik 2. Dan mengapa kamu ada di sini, serigala pembunuh? Alasan yang sama denganmu. Di sini untuk mencari udara segar. Pikiran hebat berpikiran sama, kan? Ya, persetan dengan itu. Seluruh tempat sialan ini berbau kematian, dan udaranya adalah yang terburuk di Eurasia. Tidak ada yang akan berada di sini untuk mencari udara segar. Pembohong. Saat itu, mereka menyadari bahwa seseorang sedang merayap mendekati mereka. Soul Wolf memperhatikannya terlebih dahulu, jadi dia menyalak, siapa yang pergi ke sana? Tunjukkan dirimu. Tempat ini terlarang. Tahan, teman-teman. Ini aku. Suara itu milik Tyler. Tyler. Dan apa yang dia lakukan di sini? Tyler keluar dari kabut dan memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Apa yang membawa kalian berdua ke sini? Soul Wolf dan Killer Wolf terbatuk canggung. Kami di sini untuk mencari udara segar. Benar-benar sekarang, Tyler tidak mempercayai mereka sedikit pun. Keduanya bertanya kepadanya, jangan membicarakan kita. Bagaimana denganmu? Apa yang membawamu kemari? Yah, Tyler tergagap. Aku di sini untuk mencari udara segar juga. Yah, itu kebetulan. Serigala tunggal dan serigala pembunuh tersenyum. Mau bergabung dengan kami? Tentu. Tyler mengangguk. Aku bisa bergabung dengan kalian. Setelah itu, dua tamu lagi datang, dan mereka adalah Alfred dan Nameles. Tentu saja, alasan mereka datang ke lembah adalah agar mereka bisa menghirup udara segar. Semua orang saling memandang dan mulai mengobrol tanpa tujuan. Jujur, udara di sini sangat segar. Ya, ini pertama kalinya aku merasakan udara sesegar ini. Tyler mulai batuk. Ada apa, Tyler? Tidak bisa terbiasa dengan udara. Jangan salah paham, teman-teman. Udara di sini mengandung banyak oksigen. Membuatku terkejut. Akhirnya, Soul Wolf tidak tahan lagi, jadi dia berkata, baiklah, hentikan omong kosong itu. Mari kita mulai bisnis. Saya di sini untuk memeriksa tempat ini. Kalian ikut denganku. Jelas, semua orang menjawab tanpa ragu-ragu. Memeriksa apa yang ada di dalam lembah adalah apa yang ada dalam pikiran mereka. Tepat ketika Soul Wolf hendak turun, Tyler menghentikannya, tunggu. Ada yang salah. Apa itu? Semua orang tegang dan bersiap untuk pertempuran. Tyler menunjuk kabut. Ada seseorang di sana. Bab 1743. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk Tyler, dan benar saja, sebuah siluet muncul di kabut, dan itu mendekati mereka. Tepatnya, ada 3 siluet. Satu milik orang dewasa, yang lain milik seorang gadis kecil, dan yang terakhir milik binatang buas, yang ditunggangi gadis itu. Semua orang bertanya-tanya siapa mereka. Bagaimanapun, para petinggi utara telah berkumpul di sini. Mereka bisa menjadi musuh. Para jenderal bersiap-siap untuk berperang, dan Soul Wolf menyalak, siapa yang pergi ke sana? Tunjukkan dirimu. Gadis itu berkata dengan manis, ini kami, Tuan Serigala Tunggal. Nona dan kakek. Soul Wolf dan yang lainnya menghampiri mereka dengan gembira. Serigala melihat misi sebagai salah satu dari mereka sendiri, sementara Nameles dan Tyler adalah tuannya. Mereka memperlakukannya lebih baik daripada cucu mereka sendiri. Lagi pula, Ares membawa misi, dan dia mengendarai Tiger Lord. Tepat setelah mereka datang ke utara, mereka tahu para jenderal telah pergi ke lembah, jadi mereka datang untuk mencari para jenderal. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan Tiger Lord, jadi misi menungganginya selama sisa perjalanan. Gadis itu secara alami menyenangkan, jadi Raja Harimau membiarkannya menungganginya sampai ke lembah. Tyler dalam mode sensei penuh. Apakah kamu sudah berlatih, Nona? Jangan berbohong kepada kami. Kami akan menguji Anda nanti. Lihat apakah Anda membuat kemajuan. Misi dengan cepat menjawab, jangan khawatir, Tuan Collins. Saya telah berlatih setiap hari. Tyler mengangguk senang. Itu terdengar baik. Soul Wolf mengangkatnya dengan penuh kasih. Apakah kamu merindukanku, Nona? Apakah Anda menyukai kucing kecil yang saya berikan ini? Misi mengangguk. Ya, aku merindukanmu. Oh, dan ini untukmu, tuan-tuan. Dia mengeluarkan segenggam permen dan memberikannya kepada semua orang.
Semua orang tertawa geli. Mereka menghabiskan waktu bermain-main dengan gadis itu sebelum kembali ke masalah yang ada. Apa yang membawamu ke sini, Ares? Apakah Zeke mengirimmu untuk mengawasi kami? Soul Wolf bertanya. Tentu saja tidak. Ares menggelengkan kepalanya. Aku di sini untuk menanyakan sesuatu pada kalian. Apa itu? Soul Wolf bertanya. Sejak Marsekal Agung kembali dari utara, dia tidak menjadi dirinya sendiri. Dia bertingkah aneh sepanjang waktu. Apakah kalian tahu apa yang terjadi padanya? Aku perlu tahu mengapa dia berubah begitu banyak. Mungkin dia bahkan bukan orang yang sama lagi. Spekulasi Ares sangat suram, dan mereka harus menganggapnya serius. Sejak Zeke keluar dari lembah, dia bertingkah aneh. Semua jenderal di sana curiga bahwa orang yang keluar mungkin bukan Zeke sama sekali. Tyler bertanya, kamu bilang dia bertingkah aneh. Bagaimana tepatnya? Ares menjawab, pertama, saat dia kembali, dia mengambil 2 kelompok besar herbal dari Summerbang, lalu dia mengangkut 1 ton batu roh dari zona terbatas Devonville. Kedua, dia jauh lebih dingin terhadap lesi dan misi daripada dia, dan ketiga, Marsekal Agung menginap di Kementerian Urusan Surgawi. Dia bahkan menunjuk Joseph sebagai pelindung Summerbang dan memintaku menjadi wakilnya. Apa? Serigala Tunggal dan Serigala Pembunuh melompat tak percaya, dan mereka tampak marah. Memindahkan semua sumber daya itu sudah cukup buruk, tetapi memberikan sikap dingin kepada keluarganya dan menunjuk Joseph sebagai pelindung Summerbang adalah bukti bahwa Marsekal Agung bukan lagi orang yang sama yang mereka kenal. Bahkan, pria itu mungkin palsu. Bab 1744. Jadi di sini muncul pertanyaan. Jika Marsekal Agung ini adalah penipu, di mana yang asli? Apa yang terjadi padanya? Semua orang berbalik secara bersamaan ke arah dasar lembah Bloodshot, hawa dingin mengalir di punggung mereka. Ayo pergi. Tidak berani membuang waktu lagi, Soul Wolf buru-buru menuruni lembah. Orang lain yang juga menyadari betapa seriusnya situasinya turun tanpa ragu-ragu juga. Di dasar Bloodshot Valley, Zeke masih terjebak di dalam penghalang Fortuna karena dia tidak memikirkan cara untuk melarikan diri. Quasark memimpin cabang keempat Netherworld untuk menjaga Zeke. Namun, mereka tidak benar-benar waspada karena mereka sangat yakin bahwa Zeke tidak akan pernah bisa lepas dari rintangan Fortuna. Meringkuk di samping penghalang, Jacob akan menyerap beberapa Fortuna sesekali dan setiap kali makhluk itu menyerap Fortuna, tubuhnya akan tumbuh lebih besar. Zeke tidak bisa membayangkan berapa banyak yang diserap makhluk itu untuk tumbuh menjadi sebesar sekarang. Dia tidak pernah merasa begitu cemas sepanjang hidupnya. Dia tidak berani memikirkan kekejaman apa yang akan dilakukan Warren saat yang terakhir menyamar sebagai dirinya. Saat itu, Zeke tiba-tiba melihat titik hitam di penghalang Fortuna. Itu adalah pemandangan yang tidak biasa karena penghalang Fortuna adalah warna putih susu paling murni tanpa kotoran. Bagaimana bintik hitam itu terbentuk? Ini berarti Fortuna mulai kehilangan kekuatannya karena seseorang telah menyakitinya. Orang pertama yang muncul di pikiran Zeke adalah Warren. Sial. Warren pasti menggunakan nama Marsekal besar untuk melakukan apapun yang dia inginkan dan mencuri Fortuna. Merasa cemas, Zeke berharap dia bisa membunuh Warren saat itu juga. Tolong selamatkan kami, Great Marshal. Tolong selamatkan kami, Great Marshal. Tiba-tiba, teriakan minta tolong terdengar di benak Zeke. Suara apa itu? Zeke buru-buru melihat sekelilingnya. Namun, dia tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Apakah saya berhalusinasi? Tolong selamatkan kami, Great Marshal. Rahasia tidak bisa berfungsi tanpamu, Great Marshal. Tolong bantu kami, Great Marshal. Suara permohonan melanda pikiran Zeke satu demi satu. Ada lebih dari ratusan ribu permohonan. Kepala Zeke berdenyut-denyut karena rasa sakit. Pada saat yang sama, dia memperhatikan bahwa penghalang Fortuna sedikit bergetar. Dia menyadari bahwa emosinya beresonansi dengan Fortuna. Fortuna disatukan oleh kesadaran jutaan orang rahasia. Karena dia bisa beresonansi dengannya, dia bisa mendengar suara hati orang-orang. Pop. Saat bintik hitam kecil di Fortuna tiba-tiba meledak, Fortuna menyembur ke tubuh Zeke seperti bendungan yang rusak. Fortuna dihasilkan dari pemikiran jutaan orang rahasia. Begitu memasuki tubuhnya, ledakan energi hampir membakarnya. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk bertahan. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk dibebaskan dan dia harus mempertahankannya. Kejadian aneh itu langsung menarik perhatian Quasark. Terkejut,
dia menendang dua penyihir yang sedang tidur di tanah di sampingnya. Mereka adalah penyihir timur yang telah memasang penghalang Fortuna. Apa yang sedang terjadi? Ketika penyihir timur melihat apa yang terjadi, warna memudar dari wajah mereka. Sehte. Dia beresonansi dengan Fortuna dan menyerap. Hentikan dia segera. Quasark memerintahkan. Para penyihir bergegas ke altar dan mulai mengucapkan mantra untuk menghentikan Zeke menyerap Fortuna. Namun, meski ratusan ribu mayat bisa menyerap Fortuna, para mage tidak memiliki skill untuk mengendalikan Fortuna agar tidak masuk ke tubuh Zeke. Sebaliknya, kewalahan oleh kekuatan Fortuna, mereka mulai batuk darah. Bab 1745. Penyihir timur bergegas menjauh dari altar untuk meminimalkan efek luar biasa pada mereka. Fortuna semakin tidak terkendali. Kita tidak bisa mengendalikannya lagi. Sial. Quasark sangat khawatir dan tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, dia memusatkan perhatiannya pada Yakub dan memerintahkan, Jacob, telan Fortuna. Menelan sebanyak yang Anda bisa. Mendesis. Jacob memukulkan ekornya ke tanah dan menggunakan momentum itu untuk melompat ke arah Fortuna. Itu sangat kuat sehingga membuat lembah Bloodshot bergetar. Jacob dan Zeke segera berebut Fortuna. Namun, saat Fortuna menyatu ke dalam tubuh Zeke secara alami, Jacob memaksanya masuk ke dalam tubuhnya. Kecepatan makhluk itu menelan Fortuna tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Fortuna bergabung dengannya. Sementara itu, Soul Wolf dan yang lainnya sedang setengah jalan menuruni lembah ketika mereka merasakan getaran di dinding. Mereka hampir jatuh karenanya. Sial, apa yang terjadi? Cepat, marsekal besar bisa dalam bahaya. Mereka mempercepat dan melanjutkan perjalanan mereka. Setelah 1 jam, Fortuna terserap sepenuhnya. Zeke menyerap sebagian besar Fortuna, sedangkan Jacob hanya berhasil menyerap sebagian saja. Yakub sangat marah. Itu terus menjulurkan lidahnya yang bercabang seolah ingin menelan Zeke. Zeke merasa tubuhnya akan meledak karena Fortuna, tetapi dia menggertakkan giginya dan mengendalikannya di tubuhnya dengan tekadnya. Pada akhirnya, Fortuna dikompres menjadi kekuatan hidupnya. Begitu Fortuna berada dalam kekuatan hidupnya, dengan cepat berubah menjadi energinya. Rasio energi yang bisa diperoleh Fortuna adalah 10:1. Ini berarti bahwa peningkatan energi 10 kali lipat. Kekuatan hidup Zeke hampir meledak. Dia bisa merasakan bahwa energinya dapat dibandingkan dengan kelas dewa dan kelas iblis. Namun, kekuatan hidupnya masih di bawah kelas tertinggi. Akan mengherankan jika kekuatan hidupnya dapat mempertahankan energi dari kelas dewa atau kelas iblis. Hari itu, dia mungkin bisa menjadi salah satu kelas dewa. Quasark juga bisa merasakan bahwa kekuatan hidup Zeke berkembang pada tingkat yang mengkhawatirkan. Kekuatannya meningkat begitu banyak sehingga dia bisa berada di kelas dewa kapan saja sekarang. Jika Zeke menjadi salah satu dari kelas dewa, tidak hanya dia dan cabang keempat Netherworld akan berada dalam masalah yang mematikan, seluruh Netherworld mungkin juga akan musnah sepenuhnya. Quasark berteriak, bunuh dia. Kita tidak bisa membiarkan dia mencapai kelas dewa. Berhenti. Sebuah suara yang dalam terdengar dari tidak jauh. Saat Quasark dan anak buahnya menoleh, mereka melihat serigala tunggal, serigala pembunuh, dan Tyler menyerbu ke arah mereka dengan tatapan membunuh di mata mereka. Sial. Quasark tidak pernah merasa takut seperti sekarang ini. Situasi hampir lepas kendali. Ketika Soul Wolf dan yang lainnya melihat Zeke, mereka sangat marah. Seperti yang diharapkan, Zeke sebelumnya adalah penipu. Great Marshal yang sebenarnya telah terperangkap di sini. Tidak ada belas kasihan yang harus diberikan kepada siapapun yang menyamar sebagai Marsekal Agung. Jika kita benar, Quasark adalah orang di balik ini. Merasakan aura pembunuh yang diarahkan padanya, Quasark menggigil ketakutan. Serigala tunggal dan yang lainnya tidak pernah begitu marah. Zeke memerintahkan, skuad bunuh diri Alpha. Soul Wolf dan yang lainnya langsung berlutut. Ya Pak. Zeke berkata, tahan mereka untuk saat ini. Ya Pak. Soul Wolf memelototi Quasark dan berteriak, menyerahlah, dan kami akan menyelamatkan nyawamu. Tidak mungkin. Meludah Quasark. Kalian hanyalah sekelompok prajurit kelas tertinggi. Beraninya kau mengancam kami prajurit kelas iblis. Menyerang. Tidak mengatakan apa-apa lagi, Soul Wolf menunggangi Tiger Lord dan menyerang musuh. Killer Wolf dan Tyler mengikuti di belakangnya. Perkelahian akan segera dimulai.
Ini adalah pertarungan kelas tertinggi. Orang bisa membayangkan betapa intensnya pertempuran itu.